Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai penulisan kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabung. Dengan anggota kelompok 2 yaitu ada Afna Nur Afni Palogan, saya sendiri Cindy Fana Putri, dan Nanda Restiana. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Afna. Kepada Afna dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama adalah penulisan kata berimbuhan. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja sih penulisan kata berimbuhan, mari kita simak apa pengertian dari kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, ataupun gabungan awalan-akhiran dengan tujuan untuk menambahkan arti atau maksud dari kata dasar tersebut. Awalan atau yang bisa kita kenal dengan prefiks adalah imbuhan yang diletakkan pada awal kata dasar. Nah, imbuhan yang termasuk ke dalam prefiks adalah yang pertama ada me, ber, ke, di, ter, pe, dan se. Misalnya pada kata memasak, dengan kata dasarnya masak, dan ditambahkan awalan me menjadi memasak. Lalu ada juga kata berkebun, dari kata dasar kebun mendapatkan awalan ber menjadi berkebun, dan ada juga tersayang, dari kata sayang mendapatkan awalan ter menjadi tersayang. Lalu selanjutnya ada kata sisipan atau yang bisa kita kenal dengan infiks. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Bentuk sisipan antara lain ada L, dan R. Nah, misalnya pada kata telunjuk, dengan kata dasarnya adalah tunjuk, namun diberikan sisipan L menjadi telunjuk. Lalu juga ada kata gemetar. Kata dasarnya adalah getar, namun diberikan sisipan menjadi gemetar. Lalu ada juga gerigi, di mana kata dasarnya itu adalah gigi, namun diberikan sisipan berupa menjadi gerigi. Lalu selanjutnya ada akhiran atau sufiks. Akhiran atau sufiks adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Bentuk imbuhan sufiks diantaranya adalah kan, i, an, ka, ta, dan pun. Misalnya pada kata ambilkan, dari kata dasarnya adalah ambil, mendapatkan akhiran kan menjadi ambilkan. Lalu ada juga kata lukisan, dari kata dasarnya lukis, dan mendapatkan akhiran an menjadi lukisan. Menurut TPPB Indonesia pada tahun 2016, peraturan penulisan kata berimbuhan yang pertama ada imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk kata dasarnya. Misalnya pada kata berjalan, dari kata dasar jalan mendapatkan imbuhan awalan ber menjadi berjalan. Lalu ada kata gemetar, dari kata dasarnya adalah getar mendapatkan sisipan menjadi gemetar. Lalu ada kata lukisan, dari kata dasarnya lukis mendapatkan akhiran an menjadi lukisan. Lalu ada juga kata perbaikan, dari kata dasarnya adalah baik mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran menjadi perbaikan. Nah, terdapat catatan pada peraturan nomor 1, yaitu imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya pada kata sukuisme mendapatkan imbuhan asing berupa isme menjadi sukuisme. Lalu ada kata seniman, dari kata dasar seni mendapatkan imbuhan man menjadi seniman. Lalu juga ada kata kamerawan, dari kata dasarnya kamera mendapatkan imbuhan asing wan menjadi kamerawan. Dan juga ada kata gerejawi, dari kata dasarnya gereja mendapatkan imbuhan wi menjadi gerejawi. Lalu penulisan kata berimbuhan nomor 2 menurut Libya dan Dewantara pada tahun 2017, jika bentuk kata dasar berupa gabungan kata, baik berupa awalan ataupun akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya, pada gabungan kata bertepuk tangan mendapatkan awalan ber, dari kata dasarnya adalah tepuk tangan menjadi bertepuk tangan. Lalu ada juga kata garis bawahi, mendapatkan akhiran i pada kata bawahi menjadi garis bawahi. Lalu ada juga kata sebarluaskan, dari kata gabung pertamanya itu sebarluas, namun mendapatkan akhiran kan menjadi sebarluaskan. Lalu penulisan kata berimbuhan nomor 3 menurut Libya dan Dewantara pada tahun 2017 adalah jika bentuk kata dasar yang berupa gabungan kata,
mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya pada kata menggarisbawahi, bentuk dasarnya merupakan garis bawah namun ditambahkan awalan berupa men dan akhiran berupa i menjadi menggarisbawahi. Begitu juga dengan menyebarluaskan, mendapat awalan men dan mendapat akhiran kan, sehingga ditulisnya serangkai dan tidak terpisah menjadi menyebarluaskan. Begitu pula dengan dilipat gandakan, mendapat awalan di dan akhiran kan, sehingga ditulisnya juga sekaligus tidak terpisah menjadi dilipat gandakan. Lalu penulisan kata berimbuhan nomor 4 menurut TPPB Indonesia tahun 2016, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka penulisan gabungan itu dapat ditulis serangkai. Antar kota merupakan gabungan kata dari antar dan kota menunjukkan adanya kombinasi beberapa kota, lalu di sini ditulisnya juga serangkai. Lalu bikarbonat dari kata dasarnya karbonat namun dalam unsur kombinasi ditambahkan kata bi menjadi bikarbonat. Lalu juga ada juga semahasiswa dari kata maha dan siswa menjadi mahasiswa, dan semi profesional dari kata semi dan profesional menjadi semi profesional. Dalam penulisan kata berimbuhan yang keempat ini terdapat beberapa catatan, di antaranya yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, pada kata non-Indonesia dipisahkan dengan tanda hubung dan kata Indonesianya diawali dengan huruf kapital. Lalu begitu juga pada pan-afrikanisme dipisahkan dengan tanda hubung dan diawali dengan huruf kapital pada kata Afrikanisme. Lalu ada juga pro barat dan anti PKI. Lalu catatan yang kedua adalah bentuk kata maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama ataupun sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awalnya kapital. Misalnya pada kalimat marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kata Maha Pengasih ditulis terpisah dengan sifat Tuhan yaitu pengasih diawali dengan huruf kapital. Lalu bentuk catatan yang ketiga adalah bentuk kata maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama ataupun sifat Tuhan dapat ditulis serangkai kecuali pada kata esa. Misalnya pada kalimat di bawah ini yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dapat ditulis serangkai. Ini berbeda dengan catatan nomor 2 yang ditulis terpisah dan diawali dengan huruf kapital. Dan pada kata esa itu diberikan pengecualian karena esa itu menandakan bahwa Tuhan itu satu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penulisan kata ulang. Jadi penulisan kata ulang itu merupakan kata yang mengalami proses perulangan. Dengan ciri khasnya itu terdapat tanda hubung di antara kedua unsurnya. Nah, biasanya orang-orang cenderung menuliskan kata pengulangan itu menggunakan angka 2, tetapi untuk penulisan resmi diharapkan penulisan kata ulang ini dilakukan secara lengkap. Contohnya saja yaitu anak-anak, di mana ada tanda hubung di antara kedua unsurnya tersebut, atau mungkin buku-buku, hati-hati dan lain sebagainya. Kemudian kata ulang ini dapat terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada 5 jenis. Nah, untuk kata ulang yang pertama yaitu ada kata ulang dasar. Nah, kata ulang dasar ini merupakan perulangannya utuh. Contohnya saja seperti mobil-mobil, hitam-hitam, atau gedung-gedung. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu kata ulang berimbuhan. Jadi di kata ulangnya ini ditambahkan imbuhan, misalnya saja ada mobil-mobilan, di mana di sana ada imbuhan an. Kemudian ada padi-padian atau kanak-kanakan. Kemudian jenis yang ketiga yaitu kata ulang berubah bunyi. Nah, di sini ada bentuk perulangan yang disertai dengan perubahan bunyi. Contohnya saja ada sayur mayur, lauk pauk, dan lain sebagainya.
Nah, untuk jenis yang keempat, yaitu ada kata ulang sebagian. Nah, ini bentuk perulangan yang terjadi hanya pada sebagian bentuk dasar. Contohnya saja pepohonan, tali temali, dedaunan, tetamu, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang jenis yang terakhir, yaitu ada kata ulang semu. Nah, ini merupakan kata-kata yang bentuknya menyerupai imbuhan tetapi bukan kata ulang. Contohnya ada kunang-kunang, ubur-ubur, laba-laba. Karena kan itu memang nama hewannya seperti itu, tapi bentuknya menyerupai kata ulang gitu. Nah, selanjutnya, kata ulang itu memiliki beberapa makna, diantaranya yaitu yang pertama, dia bermakna banyak tidak tertentu. Contohnya apa? Yaitu contohnya rumah-rumah, pejabat-pejabat, batu-batu, dan lain sebagainya. Makna yang kedua yaitu dia bermakna banyak dan macam-macam. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-mayur, warna-warni, dan lain sebagainya. Kemudian makna yang ketiga yaitu dia menyerupai dan bermacam-macam. Contohnya saja mobil-mobilan, rumah-rumahan, motor-motoran, langit-langitan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu maknanya adalah melemahkan sesuatu yang disebut pada kata dasar. Contohnya apa? Yaitu contohnya kerabat-kerabatan, keinggris-inggrisan, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kelima, yaitu maknanya intensitas kualitatif. Contohnya saja pelan-pelan, sebaik-baiknya, atau seburuk-buruknya. Nah, untuk makna yang keenam, yaitu intensitas kuantitatif. Contohnya itu adalah mengangguk-angguk, kemudian ada bolak-balik, atau mungkin contohnya yang lain yaitu mondar-mandir. Kemudian yang makna yang ketujuh, yaitu ada makna kolektif. Nah, contohnya itu ada ketiga-tiganya. Nah, itu merupakan contoh dari kolektif. Yang makna terakhir, yaitu ada kesalingan. Kesalingan ini contohnya apa? Yaitu ada pukul-pukulan, atau mungkin bisa juga tolong-menolong, berpeluk-pelukan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya kita akan membahas penulisan kata gabung. Kata gabung atau gabungan kata adalah bentuk yang terdiri dari dua kata atau lebih. Adapun kaidah atau aturan penulisan kata gabung menurut buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus bagian-bagiannya harus dituliskan secara terpisah. Contohnya yaitu duta besar, rumah sakit jiwa, orang tua, simpang 4. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertiannya dapat ditulis dengan tanda hubung strip untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya yaitu pada contoh sebagai berikut. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Berikut ini adalah contohnya, seperti bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Selanjutnya yang keempat yaitu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus serta ditulis serangkai. Misalnya yaitu dilipat gandakan, menggarisbawahi, pertanggungjawaban. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu atau dianggap sebagai satu dituliskan serangkai. Contohnya yaitu acap kali, kacamata, beasiswa, bagaimana, dan sabta marga. Salah satu unsur pembentuk gabungan kata adalah bentuk terikat yang tidak mandiri sebagai kata, tetapi akan memiliki arti penuh ketika digabungkan dengan kata yang lainnya. Unsur terikat seperti itu disebut juga sebagai unsur gabungan. Unsur tersebut hanya muncul jika disertai dengan unsur gabungan lainnya yang berupa kata dasar. Bentuk terikat tersebut ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Contohnya yaitu panca, dasa, a, antar, dan maha merupakan sebagian kecil dari sejumlah besar bentuk bahasa yang termasuk ke dalam jenis bentuk terikat yang hanya dapat muncul jika dalam satu rangkaian dengan kata dasarnya. Contoh katanya yaitu pancawarna, antar fakultas, amoral, dasasila, pascasarjana, mahasiswa. Contoh lainnya yaitu
adi, catur, dwi, ekstra, kontra. Jika ditulis ke dalam kata menjadi adikuasa, catur tunggal, dwi warna, ekstrakurikuler, kontra revolusi. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang keliru, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.